Semandi kembali lagi di Semandi Taaf. Saya Restu Triangga yang akan mengisi episode podcast kali ini. Di episode podcast kali ini kita kedatangan satu narasumber yang telah memberikan jasanya di SMA Negeri 1 Mawar. Silakan kepada Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afri Supriyati, guru BK SMA Negeri 1 Mawar. Insya Allah kami akan pernah terhitung 1 Januari 2026. Itu Pak. Kalau boleh tahu, Bapak sudah bekerja di SMA ini sudah berapa? Kalau di SMA ini, kami dulu pernah ke sini, terus keluar, terus kembali ke sini. Jadi ya di sini ya kurang lebih 25 tahun. Ya, udah alhamdulillah sudah cukup lama, 25 tahun. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Bisakah ceritakan bagaimana awal mula Bapak memilih menjadi guru BK? Apakah itu cita-cita Bapak sejak awal? Jadi saya pertama dari orang tua dulu supaya masuk di guru. Jadi begitu lulus SMP saya masuk ke SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah dari sana nanti setelah selesai sebagai guru SD. Nah tapi pada saat itu begitu kita selesai ternyata belum diangkat bakti, ya karena nunggu dari kakak kelasnya selesai, sehingga kami keluar tidak jadi guru tapi jualan. Untuk apa? Ya, cari makan. Oke, boleh tahu jualannya jualan apa? Waktu itu apa saja intinya yang kita jual. Waktu itu jamu tradisional, ya jamu godok itu, kami keliling-keliling, ya nanti tambah terus pakaian, ya 1-2, ya kan. Yang penting pada waktu itu kita dapat duit. Terus kita sampai ke Bandung, ya dari Bandung terus ke Semarang. Nah dari sanalah terus kuliah, sambil kuliah. Nah di situ masuklah di jurusan BK. Itu asal mulanya begitu. Apa makna menjadi guru BK bagi Bapak secara pribadi? Secara pribadi saya pada waktu itu untuk lebih memahami kondisi pribadi sendiri secara psikologis. Jadi kami belajar agar kami bisa lebih memahami dirinya sendiri. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri. Betul. Dari diri kita. Dan kalau saya begitu, ya tanpa mengenal dirinya sendiri itu sulit nanti untuk bisa menjadi guru PH. Bagaimana kalau dengan dirinya sendiri saja nggak paham? Bagaimana bisa memahami orang lain? Gitu ya. Oke, lanjut. Menurut Bapak, apa perbedaan paling mencolok antara siswa zaman dulu dan siswa zaman sekarang dalam hal sikap atau mentalitas? Nah, kalau zaman dahulu anak itu cenderung lebih menghargai guru secara umum dibanding dengan anak-anak sekarang. Cenderung anak itu mau belajar, ya mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Kalau sekarang ini saya lihat anak-anak lebih kepada kebebasan, semaunya sendiri. Iya, jadi menghormati versi anak, ya yang dikedepankan. Ya. Dan kelihatannya guru sekarang juga bingung, menjadi serba salah. Ya, dipukul jadi kekerasan, ya kan? Ya, kalau zaman dulu, misalkan kukunya panjang-panjang, dipukul nggak ada masalah karena merasa salah. senang dan tidak dendam.
Enggak sama sekali, dan menjadi kesan yang bagus. Itu bukan kekerasan, tapi itu mendidik. Iya, karena apa? Tujuannya bukan untuk melukai, tujuannya untuk mengingatkan, untuk memperbaiki. Konteksnya seperti itu. Tapi kalau sekarang yang kita lihat hanya nampak dituding kekerasan, jangan gitu ya. Nah, kurang memahami konteksnya, itu salah satunya. Itulah yang membedakan. Makanya dampaknya salah satu anak zaman dulu dengan sekarang. Ditambah sekarang kan ada cetak apa namanya, macam-macam itu ya kan. Ya, beda dengan dulu. Memang zamannya juga berbeda. Iya. Oke, lanjut. Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Bapak sebagai guru? Yang paling berpengaruh tadi kita sebutkan menuju kepada pendidik adalah ibu saya sendiri. Ya, itu yang paling berpengaruh karena sebenarnya kami punya keinginan yang lain. Ya, tapi kami tidak bisa menolak harapan ibu. Keinginan yang lain dari Bapak itu apa ya? Saya keinginan yang lain ingin bekerja di bidang perdagangan. Iya, memang itu, atau bisnis lah. Lanjut, menurut Bapak lebih sulit membimbing siswa yang tertutup atau yang terlalu ekspresif? Tidak ada yang lebih sulit, itu hanya beda saja. Iya, jadi pada dasarnya sama, hanya duduk permasalahannya yang berbeda. Lanjut, menurut Bapak kenapa banyak siswa sekarang yang cepat merasa stres atau overthinking? Masalah stres karena tuntutan yang sekarang ya dengan tuntutan zaman dulu itu berbeda. Kalau sekarang tuntutan anak-anak secara umum lebih kepada paket. Ya, kalau sudah paketnya cukup, nah itu sudah senang. Makan nomor 2, ya kan? Iya. Kalau anak dulu yang penting sudah dapat makan, sudah cukup, dia sudah tenang, tidak mikir makan. Nah, gambarnya seperti itu. Artinya kebutuhan anak sekarang jauh berbeda dengan penekanan kebutuhan zaman dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang paling mudah, banyak faktor lain ya, itu salah satu saja. Itu faktor sekarang. Ya. Lanjut, apa contoh kecil perilaku positif siswa yang menurut Bapak perlu diapresiasi? Ya termasuk Anda kan siswa ini kan punya kreativitas ya, masuk di jurnalis ya, belajar bagaimana bertanya, bagaimana mendapatkan informasi. Nah ini kan kegiatan yang positif, yaitu salah satunya Anda sendiri. Terima kasih Pak. Lanjut, bagaimana perasaan Bapak menjelang masa purna tugas setelah sekian lama mengabdi sebagai guru BK SMA Negeri 1 Maros? Ya alhamdulillah, dengan rasa syukur kita diberi kesempatan, mudah-mudahan sampai akhir tidak ada masalah, semua berjalan lancar dengan rasa senang itu tentunya ya kan, karena di hari purna tadi nanti itu adalah memang seharusnya tidak bisa ditolak ya kan, ya harus diterima, maka mau tidak mau harus mau, suka tidak suka harus suka. Maka yang kita siapkan adalah kita harus dengan senang, dengan rasa syukur ya kan, iya harus menerima, dan itulah yang sedang kami siapkan agar nanti kami bisa menjalani dengan ikhlas, dengan baik, dan masih bisa menjadi orang yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira begitu Mas. Lanjut, adakah momen paling berkesan selama menjadi guru BK? Momen yang paling berkesan adalah ketika ada suatu masalah yang besar yang kita tidak membayangkan tapi bisa terpecahkan ya, iya.
itulah menghadirkan suatu kebahagiaan. Oke, lanjut kita ke pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak mendefinisikan kesuksesan dalam hidup dan pekerjaan? Terima kasih. Jadi kami memandang suatu kesuksesan dalam hidup dan pekerjaan, kami lebih menitik beratkan adalah apa yang kita lakukan itu bernilai dan bermanfaat untuk orang lain. Jelas. Segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat untuk orang lain itu adalah suatu nikmat. Itu kami memahaminya demikian. Saya kira itu. Apakah ada pesan terakhir untuk podcast ini? Untuk podcast apa? Untuk anak-anak? Kata ini, kata terakhir. Maksudnya untuk podcastnya atau untuk apa? Kalau podcast berarti kan dengan tim ini ya. Untuk siapa? Siswa. Siswa. Oke, untuk siswa. Berarti yang dialog ini dekat nanti ya. Ya. Ya, baik. Jadi pesan ya. Ya, jadi kami berpesan pada anak-anakku yang baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan benar dengan baik, sebab dengan Anda melakukan secara sungguh-sungguh dengan baik merupakan suatu kunci untuk bisa membuka pintu menatap masa depan yang baik. Mudah-mudahan kalian semua nanti akan bisa menemukan masa depan yang cerah. Berjuanglah, bersemangatlah ke arah yang benar, ke arah yang baik, ke arah yang bernilai, ke arah yang bermanfaat. Jadi tidak hanya sekedar belajar, belajar yang benar, belajar yang baik, supaya kalian punya juga akhlak yang baik. Itulah harapan kami dari orang tua yang sebentar lagi akan purna. Semangatlah untuk anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kalian nanti impikan bisa tercapai. Saya kira itu, Mas. Oke. Baik teman-teman, itu saja perbincangan kita dengan narasumber kita di episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye.